Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua hari ini selalu sehat, selamat dan sukses ya teman-teman. Oke guys, di sini ada beberapa tantangan peluncuran mainnet Pi Network ya teman-teman. Di sini kita akan bahas bersama-sama guys. Oke, di sini tantangan menghadapi jaringan Pi untuk peluncuran mainnet terbuka yang sukses. Oke, di sini kita coba lihat ya. Potensi sukses jaringan Pi bergantung pada mengatasi tantangan ini. Oke guys, di sini ada beberapa tantangan ya teman-teman. Kalian simak terus video ini sampai selesai guys. Oke, Pi Network bertujuan untuk menyebarkan mata uang kripto secara global dengan menawarkan mata uang kripto yang dapat ditambang dengan sangat efisien, yang nyaman dan ramah lingkungan. Kemudian menambang koin Pi sederhana dan tidak memerlukan perangkat intensif daya seperti kartu grafis atau perangkat komputasi berat. Pengguna dapat menambang koin Pi dengan membuka aplikasi jaringan Pi sekali sehari dan menekan tombol. Oke, yang dimaksud di sini kita menekan tombol petir ya teman-teman. Kemudian namun terlepas dari kesederhanaannya, proyek tersebut belum ditambahkan ke Open Mainnet, sebuah blockchain publik sejak diluncurkan lebih dari 4 tahun lalu. Pada artikel ini kami akan mengeksplorasi beberapa tantangan utama yang harus dihadapi jaringan Pi sebelum peluncuran Open Mainnet. Untuk memastikan keberhasilannya, tantangan-tantangan ini juga dapat dilihat sebagai prasyarat untuk peluncuran Pi Network Open Mainnet yang akan datang. Oke guys, di sini ada beberapa ya teman-teman, kurang lebih ada sekitar 7 ya teman-teman ya tantangannya di sini. Kita akan coba bahas satu persatu guys. Siapa tahu ini penting ya dan bermanfaat untuk kita ya. Oke, untuk yang pertama di sini adalah membangun kepercayaan dan keaslian dalam masyarakat. Oke, meskipun memiliki komunitas besar dengan lebih dari 45 juta pengguna, sebagian besar pengguna jaringan Pi masih belum sepenuhnya mempercayai proyek tersebut. Beberapa percaya itu adalah penipuan karena ketidakpastian seputar tanggal rilis Open Mainnet. Kemudian jaringan Pi perlu mengatasi masalah ini segera dengan melakukan audit keamanan, sering memperbarui white paper dan terlibat dengan komunitas cryptocurrency. Nah, ini ya teman-teman ya. Tantangan yang pertama adalah di sini Pi Network tidak menyertakan ya teman-teman ya kapan tanggal Open Mainnet Pi Network. Nah, ini entah ini kesalahan ya teman-teman. Entah ini kesalahan core team atau memang core team mendesainnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini jaringan Pi perlu mengatasi masalah ini segera dengan melakukan audit keamanan, kemudian sering memperbarui white paper dan terlibat dengan komunitas cryptocurrency. Oke, di sini ada 3 ya. Kemudian yang kedua di sini adalah mendidik dan melibatkan pengguna. Oke. Meskipun jaringan Pi memiliki basis pengguna yang besar, mayoritas pengguna tidak berpengalaman dalam dunia cryptocurrency dan membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Nah, ini guys, ini yang menjadi permasalahannya ya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman pioner kita ini ya yang tidak terlalu maksud di dunia kripto, tetapi ya itulah ya teman-teman ya. Saya juga tidak mau terlalu panjang lebar ya menjelaskan tentang itu. Kemudian proyek harus mengembangkan sumber daya pendidikan untuk membantu pengguna memahami dasar-dasar proyek dan membuat mereka tetap terlibat dalam masyarakat. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi penting adanya interaksi ya teman-teman ya antara core team dengan pioner ya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan solusi KYC yang kuat. Nah, ini guys, KYC ini yang masih menjadi permasalahan ya teman-teman ya di kalangan para pioner, dan ini yang paling banyak diprotes oleh para teman-teman pioner semua, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Dikarenakan KYC kita ini masih banyak yang macet ya, kemudian masih banyak juga yang terpending. Bahkan terpendingnya tidak tanggung-tanggung, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang hampir 4 tahun ya teman-teman ya. Dan ini menjadi apa ya, menjadikan pionir banyak yang kecewa ya. Banyak yang kecewa, banyak yang protes, banyak pula yang meninggalkan Pi Network. Nah, ini guys,
Ini penting sekali ya teman-teman ya. Dan masalah KYC ini core team harus memberi klarifikasi ya teman-teman. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan para kawan-kawan pioner tidak juga meninggalkan Pi Network. Oke. Proses verifikasi KYC jaringan Pi telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat ini maksudnya di kalangan para teman-teman komunitas ya. Dengan beberapa perintis mengalami kesulitan untuk melewati proses aplikasi, jaringan Pi perlu memperkenalkan solusi KYC yang kuat untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keaslian basis penggunanya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya core team harus melakukan update ya teman-teman ya tentang KYC ini. Ya sebetulnya seandainya core team mau terbuka ya dengan para pioner ya, pioner nggak terlalu marah-marah amat ya. Oke, kita langsung aja guys. Yang keempat di sini membuat kasus penggunaan dunia nyata yang menarik. Oke, di sini agar Pi dapat diadopsi secara luas, Pi perlu menetapkan kasus penggunaan dunia nyata yang berdampak. Seperti menggunakan Pi untuk membayar barang dan jasa, memberikan sumbangan amal, dan berpartisipasi dalam aplikasi keuangan atau DeFi atau Decentralized Finance ya. Jaringan Pi harus berkolaborasi dengan bisnis dan organisasi untuk mengembangkan kasus penggunaan ini dan menjadikan Pi sebagai aset berharga bagi pengguna. Oke, kembali lagi ya teman-teman ya. Kembali lagi untuk ini hanya core team ya yang tahu tujuan dari hal ini ya teman-teman ya. Kenapa kok tidak mau berkolaborasi dengan organisasi, kenapa tidak mau berkolaborasi dengan bisnis ya. Kemudian ya itulah ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke core team ya sebetulnya ya teman-teman. Kita mau berbicara ngoceh sana ngoceh sini, tetapi keputusan terbesar ya ada di core team dan Nicholas ya. Oke, kemudian yang kelima adalah kolaborasi dan integrasi strategis dengan organisasi yang sudah dibentuk. Oke, kita coba lihat di sini. Kemitraan dengan organisasi mapan sangat penting untuk keberhasilan jaringan Pi dan perjalanannya menuju adopsi arus utama. Kolaborasi dapat menguntungkan jaringan Pi dan mitranya secara signifikan dengan menyediakan akses ke jaringan pengguna yang ada, membangun kepercayaan di antara pengguna yang lebih akrab dengan bisnis terkenal, dan mengautentikasi legitimasi jaringan Pi. Oke, kemudian yang keenam di sini mengatasi tantangan teknis. Oke, jaringan Pi harus mengatasi tantangan teknis terkait skalabilitas, keamanan, dan kecepatan transaksi untuk memastikan jaringan yang lancar dan efisien. Proyek juga harus memastikan bahwa teknologinya mampu menangani basis pengguna yang besar dan cocok untuk pengembangan di masa mendatang. Kemudian mengatasi tantangan teknis ini akan membantu membangun kepercayaan di antara pengguna dan mendorong adopsi. Kemudian seperti cryptocurrency sukses lainnya, Pi Network dapat berkolaborasi dengan bisnis dan organisasi untuk meningkatkan Web3 dan sistem terdesentralisasi. Integrasi bertenaga Pi seperti Fireside Forum dan akan memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai koin Pi. Oke, kemudian yang ketujuh di sini menskalakan jaringan dengan keamanan yang ditingkatkan. Seiring pertumbuhan jaringan Pi, akan ada peningkatan permintaan di backend yang membutuhkan penskalaan jaringan. Proyek harus berinvestasi dalam infrastruktur dan memperluas jaringan node untuk memenuhi permintaan ini. Selain itu, pertumbuhan disertai dengan resiko serangan jaringan, menjadikan keamanan jaringan sebagai prioritas utama. Oke, jadi di sini ada kesimpulannya juga ya teman-teman. Mengatasi tantangan yang dibahas di atas sangat penting bagi jaringan Pi untuk mencapai adopsi arus utama. Proyek ini berpotensi menjadi pemain penting dalam ruang cryptocurrency, tetapi harus mengatasi tantangan ini terlebih dahulu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi inilah 7 tantangan Pi Network untuk peluncuran open mainnet terbuka yang sukses ya teman-teman. Oke, sebelum saya tutup videonya, saya ingin mengingatkan kepada kalian ya teman-teman, tidak bosan ya kita mengingatkan, dijaga frasa sandinya, dijaga kata sandinya, kemudian dijaga juga koin kalian guys, agar tidak dicuri ya teman-teman.
Dan koinnya juga jangan dijual guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.